Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lintang Dharma Mulia, peserta pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh PPPKD Jakarta Selatan. Hari ini hari ketiga kita belajar lagi tentang akuntansi komputer. Di sini ada latihan ya. Kita coba buat jurnal umum, buku besar, jurnal penyelesaian, neraca saldo, dan laporan keuangan dari transaksi di atas. Yang pertama masuk ke jurnal umum. Kita lihat di sini tanggal 1 Maret ya. Tuan Eka mendirikan dealer mobil, menyetor uang pribadinya ke perusahaan sebesar 45 juta. Berarti kita masukin di sini tanggal 1 Maret kas masuk 45 juta terhadap modal berkurang 45 juta. Kemudian pada tanggal 4 Maret menambah kas perusahaan, Tuan Eka meminjam uang ke bank. Artinya di sini kas masuk 25 juta dengan utang usaha ya, karena dia meminjam ke bank. Kemudian pada tanggal 6, dealer Eka membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini masuknya ke perlengkapan debit dengan uang kasnya berkurang 7 juta. Kemudian pada tanggal 9 Maret Tuan Eka mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Berarti kita di sini masukinnya ke priv ya. Private 5 juta debit, kasnya berkurang 5 juta. Kemudian pada tanggal 12, Tuan Eka membeli perlengkapan dari Toko Indah senilai 20 juta secara kredit. Dengan rincian sebagai berikut. 7 juta untuk 18 macam alat kunci, 1 mesin kompresor 6 juta, 16 macam oli mobil 3 juta, spare part dan suku cadang lainnya 4 juta. Berarti masuknya 20 juta ya di sini. Perlengkapan masuk 20 juta dengan utang dagang 20 juta karena dia membeli perlengkapan secara kredit. Kemudian pada tanggal 15, dealer Eka menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti dia menerima uang ya, menerima uang jasa, pendapatan jasa bertambah kasnya 15 juta, pendapatan jasanya di kredit 15 juta. Kemudian pada tanggal 17 Maret, Tuan Eka membayar tagihan sebagian hutang pada Toko Indah sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Nah, di sini berarti di jurnal umumnya kita tulis utang dagang 9.700.000, kasnya berkurang 9.700.000. Utang dagangnya masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit. Kemudian pada tanggal 25 Maret, Tuan Eka membayar gaji dua pegawai dealer sebesar 6.200.000. Berarti di sini masuknya dua pegawai beban gaji ya. Dia menggaji debit 6.200.000, kasnya berkurang 6.200.000. Kemudian pada tanggal 26, dealer Eka melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan ke depan. Berarti dia di sini mendapatkan piutang usaha 11 juta masuk ke debit, pendapatan jasanya berkurang 11 juta. Kemudian masuk ke tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Nah, di sini berarti perlengkapan dealer ya, dia masuk 8 juta dengan perlengkapannya berkurang di kredit 8 juta karena dia membayar beban perlengkapan atau pemakaiannya ya, sudah terpakai, sudah habis. Kemudian tanggal 29 tagihan pemakaian listrik. Berarti ini masuk ke tagihan utilitas, beban utilitas. Di sini tanggal 29 kita tulis beban utilitas terhadap kas. Berarti beban utilitasnya 720.000, kasnya berkurang 720.000. Kemudian pada tanggal 31 Maret, sewa bayar di muka. Artinya apa kalau sewa bayar di muka? Di sini di penjelasannya yaitu Tuan Eka membayar uang sewa toko, uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Berarti dia bayar di muka ya, 15 juta. Kasnya berkurang 15 juta. Kemudian kita cocokin atau kita hitung debit keluarannya, kita sum,
kita jumlahin semuanya sebesar 167.620.000. Di kredit juga harus sama ya, karena harus balance. Kemudian kita masuk ke buku besar. Buku besar dealer Eka untuk periode Maret ya. Periode Maret 2019. Nah, di sini kita kelompokin sama kayak sebelumnya. Buku besar itu pengelompokan ya, dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini jurnal umumnya kalau kita lihat KC ini yang pertama ada tanggal 1 masuk sebesar 45 juta ya dari modal tadi ya, setoran modal awal. Kita tulis di debit 45 juta, kemudian pada tanggal 4 ada masuk lagi kas dari utang usaha ya, 25 juta. Di sini kita tulis menerima pinjaman bank 25 juta ya penjelasannya. Nah, di sini di debitnya bertambah 45 juta ditambah 25 juta, hasilnya 70 juta. Kemudian pada tanggal 6 Maret dia membeli perlengkapan 7 juta. Berarti di sini berkurang kredit 7 juta, debitnya 70 juta dikurang 7 juta. Kemudian untuk kas pribadi juga ya berkurang, priv tadi kan tanggal 9 5 juta, berarti 63 juta dikurang 5 juta 58 juta. Kemudian pada tanggal 15 ada penerimaan jasa. Tanggal 15 penerimaan jasa, uang kas masuk ya 15 juta. Uang kas masuk 15 juta, berarti saldo saldo sementaranya 73 juta. Kemudian ada pembayaran utang ya. Dia tanggal 17 bayar utang dagang sebesar 9.700.000. Berarti di buku besarnya kita tulis berkurang atau kredit 9.700.000. Nah, di sini saldonya sisa 63.300.000. Kemudian pada tanggal 25 Maret ada beban gaji. Nah, beban gaji ini berarti untuk mengurangi kas ya, karena dibayar pakai kas. Nah, 25 Maret beban gaji pegawai 6.200.000. Kita masukin ke kredit, berarti saldo sementaranya tinggal 57.100.000. Kemudian tanggal 29 ada pembayaran utilitas ya, listrik, air dan lain-lain 720.000. Kemudian di sini dikurangin debitnya, dikurangin pengeluaran ini beban utilitas tadi ya. Kemudian pada tanggal 31 membayar sewa ruko kan 15 juta. Di sini ya, bayar sewa ruko sebesar 15 juta mengurangi kas. Nah, di sini berarti saldonya sisanya 41.380.000. Oke, masuk ke modal. Modal ini tadi ya di awal modal ada kredit ya, masuk ke kredit sebesar 45 juta. Kodenya 3.1, kalau kas itu 111 ya. Kemudian akun berikutnya utang usaha. Nah, utang usaha tadi menerima pinjaman bank ya pada tanggal 4 sebesar 25 juta. Berarti di sini menerima utangan bank, utang usaha ya. Utang dagang atau utang usaha. Beda ya, utang usaha dengan utang dagang itu beda. Utang usaha sebesar 25 juta. Nah, berarti di sini masuk ke kredit 25 juta. Kemudian kodenya 213 karena utang. Kemudian masuk ke utang dagang. Utang dagang di sini dia membeli perlengkapan secara kredit. Nah, kreditnya tadi berapa? 20 juta ya. Perlengkapan karena kredit pada tanggal 12 sebesar 20 juta. Masuk ke kredit 20 juta. Kemudian kreditnya jadi 20 juta. Nah, kemudian dia bayar utang nih, utang dagang. Pada tanggal 17 Maret dia utang dagang 9.700.000. Kasnya berkurang kan? Nah, di sini kreditnya berkurang, yang tadi 20 juta dikurangin 9.700.000, berarti sisa kreditnya sebesar 10.300.000. Kemudian masuk ke perlengkapan. Akun perlengkapan di sini pada tanggal 6 Maret ada beli perlengkapan dealer. Debit masuk 7 juta ya. Tanggal 6 perlengkapan 7 juta. Kemudian tanggal 12 beli perlengkapan secara kredit lagi. Masuk ke debit ya 20 juta di sini. Kemudian pada tanggal 27 27 Maret
perlengkapan ada ya, keluar 27 Maret itu perlengkapan dealer yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, di sini dia keluar sebesar 8 juta ya. Berarti kreditnya 8 juta. Kemudian pada tanggal berikutnya, tanggal 9, masuk ke akun berikutnya yaitu PRIV. Tanggal 9 Maret untuk pribadi ya, tadi 5 juta debit, masuk ke debit 5 juta karena PRIV, beda lagi akunnya. Untuk akun berikutnya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada tanggal 15 Maret dia menerima atas jasa sebesar 15 juta. Pada tanggal 15 Maret dia menerima atas jasa ya. Nah, di sini pendapatan jasanya berarti masuk ke kredit 15 juta. Kemudian pada tanggal 26 pendapatan jasa masuk lagi ke kredit sebesar 11 juta. Berarti kreditnya totalnya ada 26 juta. Kemudian pada beban gaji, di sini bayar gaji pegawai sebesar 6.200.000 ya pada tanggal 25 tadi. 25 membayar gaji 6.200.000. Berarti di sini masuknya ke debit. Kemudian pada piutang usaha pada tanggal 26 bayar jasa perbaikan mobil tanggal 26. Nah, di sini bayar jasa ya, jasanya berkurang berarti ke kredit dan dia piutang usahanya 11 juta. Nah, ini bayar jasa perbaikan mobil tanggal 26 ya. Pembayaran jasa sebesar 11 juta masuk ke debit. Kemudian ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini tanggal 27 Maret perlengkapan dealer yang sudah terpakai ya, sudah hilang berarti udah habis. Dia debitnya masuk 8 juta. Berarti di saldo debitnya kita tulis 8 juta. Kemudian ada beban utilitas. Beban utilitas tadi ya pada tanggal 29 Maret dia ada bayar listrik, bayar air, totalnya 720.000. Berarti saldo debitnya 720.000. Kemudian pada tanggal 31 Maret ada beban sewa, bayar di muka ya tadi ya, bayar sewa ruko sebesar 15 juta. Berarti masuk ke debit tanggal 31 Maret. Nah, di sini kita tulis 15 juta. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini penyesuaiannya itu pada tanggal 31 ya. Beban sewa bayar di muka, artinya dia membayar selama 2 bulan ya kalau nggak salah. Kita lihat di sini selama 2 bulan ya, dari Maret dan April sampai April ya, dari Maret karena ini kan kita mulainya bulan Maret sampai April, berarti dia bayar 2 bulan. Nah, di sini penyesuaiannya yaitu kalau 15 juta dibagi 2 bulan itu berarti 7.500.000. Nah, di debit 7.500.000, di kreditnya kita masukin 7.500.000. Nah, kemudian di sini pada tanggal 27 Maret ada beban perlengkapan yang sudah habis tadi ya. Nah, kita masukin di sini debit 8 juta, perlengkapannya keluar 8 juta. Nah, di sini berarti totalnya ada 15.500.000. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita lihat berdasarkan buku besar tadi ya. Di sini ada kas. Kasnya itu sebesar 41.380.000 ya saldo akhir ya. Kita tulis di sini. Kemudian di debit ya. Kemudian ada modal lagi. Modal ya. Tadi keluar itu Tuan Eka sebesar 45 juta, berarti kita tulis di sini di kredit. Kemudian ada utang usaha. Nah, utang usaha ini tadi pinjaman bank sebesar 25 juta. Ya, utang usaha kredit ya. Dia masuk ke kredit, terus modal juga ke kredit sebesar 25 juta. Kemudian ada utang dagang. Utang dagang sebesar 10.300.000. Berarti kita tulis di sini 10.300.000 di kredit. Kemudian ada perlengkapan. Untuk perlengkapan dia masuk ke debit ya. Totalnya berarti terakhir 19 juta. Kemudian ada prive ya, yang tadi pemakaian pribadi sebesar 5 juta masuk ke debit. Kemudian ada pendapatan jasa. Nah, dia atas pendapatan atas jasanya tadi totalnya sebesar 26 juta. Berarti kita tulis di sini 26 juta. Kemudian ada beban gaji 6.200.000 pada tanggal beban gaji pada tanggal 25 Maret ya. Di sini kita tulis
beban gaji di debit. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini dia totalnya sebesar 11 juta ya. Kita masukin di sini 11 juta di debit sesuai dengan buku besar. Nah, di sini ada beban perlengkapan sebesar 8 juta. Beban perlengkapan ini masuk ke debit. Berarti kita tulis di sini di debit sebesar 8 juta. Kemudian ada beban utilitas ya, listrik, air dan lain-lain tadi 720.000. Beban utilitas masuk ke debit ya. Kita tulis di sini 720.000. Kemudian ada sewa bayar di muka. Sewa bayar di muka tadi ya, biaya sewa ruko sebesar 15 juta. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan ini ya. Nah, didapatkan 106.300.000 untuk debit, dan untuk kredit sama ya, harus balance. Kemudian ada penyesuaian di sini. Penyesuaian tadi itu beban perlengkapan kan? Ya, di AJP, di ayat jurnal penyesuaian beban perlengkapan sebesar 8 juta di debit. Ya, beban perlengkapan di debit. Kemudian ada sewa bayar di muka. Nah, sewa bayar di muka ini berarti masuknya ke beban sewa ya. Beban sewanya sebesar 7.500.000 di debit, dan sewa bayar di muka 7.500.000 di kredit. Kita tulis di sini ya, sewa bayar di muka 7.500.000 dan juga beban sewanya 7.500.000. Nah, kemudian di sini kita tinggal copy ya yang sesudah tadi, yang sudah disesuaikan. Kita copy semua ke sini. Nah, cuman yang diganti yang di sini aja. Yang tadi di debit 15 juta dikurang ini ya, kredit 7.500.000. Kemudian di sini yang tadinya beban sewanya nggak ada karena sudah disesuaikan. Di sini masuk ke debit, ditulis di sini di debit. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini setelah dijumlahkan harus sama ya, harus balance. Nah, udah balance berarti udah sesuai. Kemudian kita masuk ke laba rugi. Nah, di sini di laba rugi kita lihat pendapatan jasanya berapa tadi ya. Pendapatan jasa di buku besar ya. Pendapatan atas jasa itu sebesar 26 juta. Kita tulis di laba ruginya tadi ya. Laporan laba rugi sebesar 26 juta. Kemudian ada beban-beban. Di sini ada beban sewa tadi kan, yang sudah disesuaikan sebesar 7.500.000. Kemudian ada beban gaji sebesar 6.200.000. Kemudian ada beban perlengkapan sebesar 8 juta. Beban perlengkapan ini kita lihat di sini di debit ya. Kemudian ada beban utilitas. Beban utilitas ini yaitu beban bayar listrik, air dan lain-lain yang tadi ya, 720.000 kita masukin. Kemudian total bebannya, total keseluruhannya ini kita jumlahkan, didapatkan sebesar 22.420.000. Nah, di sini laba bersihnya didapatkan dari pendapatan jasa dikurang dengan total beban. Kemudian masuk ke laporan perubahan modal. Nah, di sini ada laporan perubahan modal. Modal awal tadi 45 juta Tuan Eka, kemudian ada laba bersih ya. Di sini ditambah laba bersih. Laba bersihnya sebesar 3.580.000. Nah, di sini kita totalin hasilnya 48.580.000 ya. Kemudian di sini modal akhirnya setelah dia keluar karena ada kebutuhan pribadi sebesar 5 juta priv ya. Di sini kita kurangin 45.580, kita kurangin 45 juta. Berarti dia sisanya sebesar 43.580. Nah, di sini perubahan modalnya akhirnya modalnya berkurang sebesar 5 juta ya dari total yang tadi, dan modal akhirnya sebesar 43.580.000. Kemudian masuk ke neraca. Nah, di sini ada neraca untuk mengetahui total aktiva dan total pasifanya apakah sudah balance atau belum. Kita lihat di sini aktivanya yaitu ada kas. Kasnya itu sebesar 41.380.000 ya. Kemudian ada aktiva yang lain itu perlengkapan. Perlengkapan sebesar
19 juta ya, sesuai. Kemudian ada piutang. Piutangnya ini kita lihat piutang usahanya 11 juta. Kemudian ada sewa bayar di muka sebesar 15 juta. Nah, karena sudah disesuaikan berarti tinggal 7.500.000 ya. Nah, kemudian ada pasifanya, yaitu kita lihat liabilitasnya, utang banknya sebesar 25 juta dan juga utang dagangnya 10.300.000 ya, tadi utang dagang dan utang usaha. Kemudian kita hitung total utangnya yaitu 35.300.000. Didapatkan dari hasil penambahan ini ya, pasifa ya, total utangnya. Kemudian ekuitasnya, modalnya yang tadi 43.580.000. Setelah dihitung ditambahin total utang dengan modal, total pasifanya harus sesuai dengan total aktifanya. Kalau di aktifanya 78.880.000, berarti di total pasifanya harus 78.880.000. Nah, ini karena udah sesuai, berarti perhitungan kita sudah berhasil atau sudah benar ya. Tidak ada kesalahan. Oke, gitu aja untuk jurnal umum, buku besar, AJP, neraca saldo, dan juga laba rugi di pelatihan hari ketiga ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.